Kita dijajah oleh 52 orang keluarga di Indonesia. Mereka menguasai tambang-tambang, menguasai gunung sawit bukan ratusan jutaan hektar dan seterusnya. Dan itu adalah WNI keturunan asing. Jadi sudah dijajah. Kita juga dijajah oleh orang-orang koruptor kelas kakap. Korupsinya kalau tidak triliunan, tidak korupsi mereka. Triliunan. Yang oleh Prabowo memang sudah disita ratusan triliun dari mereka, bahkan ribuan triliun banyak disita. Perkebunan di dirampas kembali, tambang-tambang sedang 1000 tambang ditutup. Tetapi tentu Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang pada saatnya sekarang ini tengah dibutuhkan oleh bangsa kita untuk mewujudkan kesejahteraan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita dukung karena sinergis, bukan karena apa-apa, karena sinergis dengan cita-cita kita. Cita-cita kita mengupayakan keberhasilan terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul terwujud. Tetapi Pak Prabowo itu banyak sekali musuhnya. Siapa oligarki Cina yang kekayaannya betul-betul sudah menguasai Indonesia, yang telah menguasai pantai Pulau Jawa ini dengan peaknya dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada lain, mereka adalah melakukan pengkhianatan dan pencurian terhadap Indonesia. Kalau mereka dibiarkan, Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia akan menjadi Singapura. Singapura itu dibeli, Pak. Awalnya dibeli Singapura. Nah, sekarang kita hampir dibeli. Di atas gunung itu semuanya milik Cina. Gunung itu milik Cina. Saya membeli berapa bidang tanah dari Cina di gunung, di Pacet itu, dan mahalnya setengah mati kalau sudah dari Cina. Di sini, tapi saya bersemangat karena ini merebut kembali kemerdekaan. Hanya saya bersemangat. Itu rumah yang kita tempati itu dari Cina. Itu murah. Memang Cinanya tidak terlalu kaya. Cina melarat ini. 4,7 miliar 700 meter yang kita tempati. Kita bangun, hanya 3 minggu saya membangun. Pada hari-hari terakhir, ininya mandornya mengeluh, tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kita tidak jadi bayar, tidak jadi, karena kita naruh barang di luar, sudah dimarahi katanya mandornya, maka tidak bisa jadi. Akhirnya udah saya putuskan, saya beli. Boleh dibeli, tapi sekaligus dengan tanah di belakang rumah ini. Tanah di belakang rumah ini 1480 meter di belakang rumah ini. Kalau dari atas kelihatan, ya dari sini di sana ada kelihatan. Harus dengan itu dibelinya. Harganya sama antara yang di sana dengan di belakang sama. 10 juta per meter. Tadinya mintanya 16 juta. Terjadi nego. Apresialnya itu 7 juta. Jadi tidak mungkin kalau pemerintah membeli. Karena kalau tidak sesuai apresial itu temuan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya beli 25 miliar. Karena agar selesai pembangunannya. Kemudian kita tempati sampai sekarang belum selesai. Sudah selesai kalau sekarang sudah selesai. Sampai tadi malam belum selesai. Ini Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya kepingin menyampaikan kepada panjenengan, Rasulullah pernah dawuh, bainama ana na'imun utitu
mafatihah kunuzil ardi wa wudi'at ala yadi. Antara saya tidur dan tidak tidur, saya diberi kunci-kunci pembuka gudang-gudang bumi dan kemudian diletak. Artinya Rasulullah memiliki kunci-kunci pembuka gudang-gudang bumi. Apa itu? Mana itu? Petunjuk-petunjuk Rasul, baik itu hadis ataupun Al-Quran, yang berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan rezeki. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Wa wudi'at ala yadi, dan diletakkan pada tangan saya. Hanya saja kita kurang yakin. Ini permasalahan. Gamblang sekali, mohon maaf. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Gamblang sekali. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan segala kesulitannya selalu diberikan jalan keluar. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Allah limpahkan rezeki kepadanya dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Tapi kita kurang yakin. Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, bapak dan ibu sekalian, akhsyama khasyitu ala ummati, yang paling saya takuti dari sesuatu yang saya takuti terhadap umat saya, satu, kibarul batni, kalau makan banyak, hanya jangan banyak-banyak, secukupnya saja biar sehat. Kibarul batni itu ditakutkan oleh Rasulullah. Nomor dua, mudawamatun naumi, selalu tidur. Nomor tiga, wal kasal, pemalas. Nomor empat, wa du'ful yaqini, dan lemahnya keyakinan. Ini yang kita. Kalau kita sudah yakin, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kalau sudah yakin, di situ pertolongan Allah. Ini bapak dan ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, bapak dan saudara-saudara sekalian, mari mafatihu kunuzil ardi ini kita miliki. Antara lain, bapak dan ibu sekalian, Sayyidah Aisyah itu tiduran muttaji'atan. Tidurnya Rasulullah itu tidur miring begini. Dan ini menurut ilmu kesehatan yang paling baik, ke kanan. Ya. Tapi menurut ilmu kesehatan, ya kalau kanan terus nanti sekali-sekali juga ke kiri. Ini bapak dan ibu sekalian. Jadi tidak tengkur, tidak terlentang, tapi muttaji'atan kita kalau tidur. Kata Nabi ketika beliau sedang menunggu sholat subuh, kata Nabi, ishhadi tauzi'a rizki rabbik, saksikan pembagian rizki dari Tuhan. Saksikan pembagian rizki dari Tuhan. Ketika Allah membagi-bagikan rizki, kita harus menyaksikan. Kalau kita menyaksikan saat Allah membagikan rizki, ya kita dapat nanti. Nah, dilanjutkan hadis itu, ishhadi tauzi'a rizki rabbiki. Setelah itu dilanjutkan, innallaha yuqassimul arzaqa ma baina tulu'il fajri ila tulu'il syams. Sesungguhnya Allah itu membagi-bagikan rizki pada saat antara keluarnya fajar sampai terbit matahari. Nah, kalimat itu terungkap saat Sayyidah Aisyah menunggu sholat subuh. Artinya fajar di sini al-fajrul awal ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Al-fajrul awal itu 35 menit sebelum subuh.
Makanya kita 1 jam sebelum subuh. Mestinya 1 jam, kita jam 3. Tahu, ya Allah, saya terlambat bangun, saking capeknya. Ini Bapak dan Ibu sekali, capek pikir, capek fisik, capek pikir. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, monggo kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyaksikan pembagian rizkinya Allah, yaitu 35 menit sebelum subuh sampai dengan terbit matahari. Ini tidak boleh tidur, ya ibadah dulu. Ibadah dulu, sholat hajat dulu 1 jam sebelum subuh. Kemudian diakhiri dengan sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Atau 1 rakaat saja kalau misalnya tidak mengikuti waktunya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Pak Ghufirin, wonten mriki Pak Ghufirin. Kali Pak Hakim, Pak Zakaria mempersiapkan larian. Apa yang kita lakukan 1 jam sebelum subuh kita sholat hajat 12 rakaat, kemudian sholat itu. Bukan tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah apapun yang diselenggarakan setelah tengah malam, setelah tidur, itu namanya sholat tahajud. Ya sudah, sholat hajat kita ya tahajud itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa? Agar kita betul-betul dikabulkan doanya. Sebab itu merupakan saat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Pahalanya besar. Raq'adani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat, padahal 12 rakaat. Tambah witir 3 rakaat, 15 rakaat. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Sholat malam yang demikian ini Bapak dan Ibu sekalian akan membuat istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal min mustaghfirin fastaghfiruhu. Mana dan siapa yang meminta ampunan, saya ampuni. Kalau istighfar diterima, du'aul maghfuri lahu mustajab. Doanya orang yang diampuni dosanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya juga menurut hadis, wahal min da'in faujibu. Mana dan siapa yang berdoa, saya kabulkan doa. Salat malam pada tengah malam terakhir itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, matradatun lida'i minal jasad, pengusiran penyakit dari tubuh. Mohon maaf, saya ini diabetes. Saya ini diabetes sejak usia 39 tahun. Sekarang 71, 73 mestinya. Tapi menurut ijazah 71, ya menurut ijazah saja 71. Tapi menurut teman-teman saya yang seusia dengan saya 73 semua. Sejak usia 39 sudah kena diabetes. Berarti kalau 70 saja sudah 31 tahun. Berarti 33 tahun saya kena diabetes. Ya, mohon maaf, tidak apa-apa itu. Ya, makan ya bebas dan lain sebagainya. Ini kepada ini. Kenapa? Matrodatun lida'i minal jasad, pengusiran penyakit dari tubuh. Sholat malam. Kita tahu semua pahalanya besar. Raq'atani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Ini Bapak dan Ibu. Manhatun 'anil ismi, pencegahan dari perbuatan dosa. Kalau kita sholat malam. Jadi pejabat-pejabat itu mestinya harus sholat malam biar tidak korupsi. Mau korupsi tidak jadi karena malamnya sholat malam. Karena manhatun 'anil ismi. Mestinya Pak Menteri ikut sholat malam sekarang ini. Nanti kalau di ini aja, kalau di Banten, kalau di Serang diajak sholat malam.
dari Pak Menteri Desa kemarin. Ini Bapak dan Ibu, kita tahu semua bahwa dengan sholat malam kita akan mendapatkan tempat yang terpuji. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, sholat malam, Allah akan mengirimkan kepadamu, memberikan kepadamu tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu lebih tinggi daripada darajat yang tinggi. Jadi menteri tapi akhirnya masuk penjara kan tidak terpuji. Tapi insya Allah kalau dijaga dengan sholat malam, kita bisa mendapatkan darajat yang tinggi tetapi terpuji keberadaan. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian, sholat malam. Monggo nanti kita praktekkan besok malam, mestinya tadi malam. Tapi siapa memang bapak dan ibu sekalian, tidak ada sepayah kemarin saya. Ya, Pak, capek pikir, capek fisik. Habis Isya ada yang menjemput, ya. Tidak berangkat ini sudah janji lama, berangkat ini ya capek, ya. Tapi tidak mengapa dipenuhi itu, dan alhamdulillah masih ketemu panjenengan dari malam. Nah Bapak dan Ibu sekalian, matrodatun lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Ini diteliti nih. Ini hadis Nabi diteliti. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, hasil penelitiannya, malam hari itu, di malam hari tubuh kita mengeluarkan cairan untuk melumasi sekujur tubuh kita. Ketika kita melakukan gerakan sholat malam, cairan ini akan berjalan efektif untuk melumasi seluruh tubuh kita. Dan cairan itu berhenti, subuh berhenti. Itu kekuasaannya Allah menurut sebuah penelitian. Jadi oleh karena itu matrodatun lidda'i minal jasadi, sholat malam itu mengusir penyakit dari tubuh. Nah kalau kita tidak sholat malam, tidak melakukan gerakan, cairannya yang membutuh, tidak mengalir dengan baik. Kita yakini. Karena hadis Nabi-nya menyebutkan matrodatun lidda'i minal jasad. Habis itu Bapak dan Ibu sekalian, kita sholat subuh berjamaah. Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, sholat subuh berjamaah ini, man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah wala yatlubannakallahu bisyai'in min dhimmati. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Sungguh Allah tidak meminta sesuatu yang lain untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya. Cukup dengan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu di pesantren harus sholat subuh berjamaah, sholat malam, karena kita punya cita-cita besar menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang maju, adil dan makmur. Ini Bapak dan Ibu sekalian, maka harus sholat malam agar hikmah-hikmah yang antara lain saya sebutkan tadi betul-betul kita dapatkan, kemudian berlanjut dengan sholat subuh berjamaah. Tetapi sebelum sholat subuh kita melaksanakan rak'atayn fajri qabliyat as-subhi, usalli sunnatan rak'atayn fajri mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Saya dapat ijazah dari seorang waliullah insyaallah, yang dibaca dalam rakaat al-fajri, rakaat pertama Fatihah sekali, kemudian Alam Nashrah sekali. Rakaat kedua Fatihah sekali, Alam Taro sekali, dilanjutkan dengan li'ila fi Quraisyin sekali. Tujuannya agar kita sehat dan banyak rizkinya. Li'ila Quraisyinya itu untuk banyak rizkinya. Tapi diijazahkan begitu saja. Alam Nashrah dan Alam Taronya ya mengqara'a alam wa alam salima minal alam.
siapa yang membaca Al-Nasr dan Al-Taron dia akan selamat dari penyakit. Itu Bapak dan Ibu. Nah kemudian berdasarkan tadi hadis tadi, kita tidak boleh tidur sampai terbit matahari. Oleh karena itu di pesantren kita adakan pengajian ini langsung setelah sholat subuh, setelah kita melaksanakan sholat rakaatil fajri, kemudian sholat subuh, kemudian kita menggelar pengajian. Sholat subuh berjamaah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya. Kalau tepat hari Jumat, itu sholat yang terbaik dari seluruh sholat. Hadisnya menyebutkan laisa minas sholawati sholatun afdhala min sholatil fajri yaumal jum'ati fi jama'ati. Tidak ada sholat yang paling utama dari seluruh sholat melainkan sholat subuh berjamaah di waktu subuh, di hari Jumat. Hari Jumat sholat subuh berjamaah. Karena kalau kita sudah selalu membiasakan sholat subuh berjamaah, ya nanti kena di hari Jumat kita melaksanakan itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan kita melaksanakan sholat yang terbaik. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Inna Allaha yuqassimul arzaqa ma baina tulu'il fajris ila tulu'is syams. Ma baina tulu'il fajri, tidak ada as-sadiqinnya, enggak. Tapi tadi menurut saya al-fajrul awal. Sehingga kemudian di situ kita bisa melaksanakan sholat hajat. Ila tulu'is syams, diteliti Pak. Hadis Nabi ini diteliti, hasil penelitiannya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di tenggang waktu itu Allah menurunkan ozon. Ozon yang diturunkan di tenggang waktu itu ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, mengandung sifat membuat tubuh kita ini kuat dan semangat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang tubuhnya kuat dan semangat, maka dia bisa kerja tahan lama dan efektif dalam bekerja. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu monggo, antara lain mafatihu kunuzil ardi ini ya begini, satu di antaranya, tapi nanti kita akan sebutkan lagi yang lain-lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita memang punya agenda, ya, jam 7 sudah berkumpul dan kita khatmul Quran, kemudian istighosah. Nanti saya pimpin istighosahnya, ya. Pak Rendi pun Pak Rendi. Nah, nanti dibawa Al-Qurannya, sekarang dibersihkan dulu tempatnya, disapu bersih. Kemudian Bunyai minta menata bagian dalam, mejanya sudah ada 2, nanti ada paling tidak yang ikut makan itu Pak Menko Polkam, Bu Gubernur, Pak Polda, Pangdam, kemudian dari staf kementerian, deputi full team. Datang semua. Deputinya malah sudah datang kok. 6 orang nanti datang semua, berarti kurang lebih ada 12 orang dah di situ di ruang transit. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setelah itu baru acara di jam 7 sampai jam 8 Al-Quran dan istighosah selesai. Baru setelah itu mereka dari ruang transit menuju ke tempat dan kemudian dilaksanakan acara sampai jam 10. Kemudian mereka beramah-tamah
sampai 10.30. Kemudian setelah itu mereka berangkat ke Pacet dengan saya, panjenengan terus lanjut di sini. Kemudian nanti terus banyak acara panjenengan sampai terakhir nanti sholat malam. Di sini sholat malam yang sebagaimana mestinya tidak terlambat seperti malam ini. Ini Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hari Ahadnya kita ke Pacet, di Pacet, penutupannya di Pacet, kembali lagi ke sini, malam Senin itu hari libur, malam Senin itu kita sholat malam dulu, nanti panjenengan Senin pagi baru pulang. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, insya Allah sudah dibelikan tiketnya kalau tidak salah. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti saya menyampaikan tentang bahwa kita harus mentransformasi cita-cita pesantren. Dulu cita-cita pesantren Indonesia merdeka dan merdeka, sekarang ditransformasi menjadi Indonesia yang maju, adil dan makmur. Hanya pesantren yang akan bisa mewujudkan. Kalau pesantrennya tidak bergerak seperti dulu, tidak ada yang bisa memerdekakan itu. Kecuali setelah pesantren melakukan upaya kerasnya, dengan 30.000 meninggal dunia di 10 November, santri mengampang di Kalimas. Nanti saya akan menjelaskan itu, didampingi oleh ahli-ahli sejarah, Profesor Dr. Agus Mulyana, Profesor Dr. Usep Abdul Batin, agar omongan saya ini dibetulkan oleh penelitian sejarah. Ini Bapak-bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kita ikuti semua kegiatan ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita melakukan persiapan untuk nanti, karena ini sudah jam 5:30, ya, sudah 5:30. Kurang 8 menit lagi. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, 8 menit lagi untuk tanya jawab. Monggo, biar ada pertanyaan dari Pak Jasmine, Kalimantan Barat. Dr. Jasmine. Kita hari Ahad penutupan itu ada waktu yang luas. Kita bicarakan, kalau ini kan 5:30 waktunya sampai 5:30, jadi tidak bisa dijelaskan secara luas. Nanti itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin semua seperti saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amin. Bagaimana seperti saya? Saya ini kuli bangunan. Bayangkan seorang kuli bangunan, saya tidak punya harta sama sekali. Harta peninggalan ayah saya minus. Karena apa? Saya ini ketika abah saya meninggal dunia, satu-satunya anak yang belum dinikahkan. Oleh karena itu abah saya itu memberi hibah kepada saya, beri hibah ini dan lain sebagainya. Ketika abah saya meninggal dunia, hibah saya berikan semua pada keluarga saya, pada kakak-kakak saya. Itu masih kurang. Saya carikan lagi. Tapi saya ini pelarat berangkat dari dari kuli bangunan. Dari mana kuli bangunan? Gajinya sekarang maksimal 100.000. Kuli. Tidak bisa. Waktu itu 225 rupiah. 225 rupiah selama 2 bulan saya bisa menjadi bangunan yang 30 rupiah naik bemo karena jaraknya jauh di rumput,
Saya tinggal di Sidoarjo. Nah, 95 rupiah untuk makan. 100 dikumpulkan selama 2 bulan. Kemudian saya kuliah, tidak ada besok makan apa dan seterusnya, tidak terpikir. Bisa karir saya, Bapak dan Ibu sekalian, karir saya guru SMP swasta di pojokan gang, tapi karena sholat hajat ini bisa ada buku berjudul Kiai Miliarder tapi dermawan itu. Bagaimana tidak dermawan? Perbunuh dan KSN saya biayai sendiri ya. Tidak ada. Jadi panjangan lihat ada menteri datang ke sini, tidak ada yang beri uang, tidak ada. Malu mereka memberi uang sama saya. Karena apa? Karena nanti saya beli tas. Di dalam tasnya ada buku Kiai Miliarder tapi dermawan. Sengaja saya beli biar tidak memberi apa-apa kepada saya. Ini bapak-bapak dan tidak pernah saya. Tapi sholat hajat. Yang paling loman siapa sih? Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita menumpahkan segala urusan kita. Tuh, Bapak dan Ibu sekalian, saya lebih senang itu dengan mempunyai jiwa yang semacam ini. Asal yakin. Tadi kata Rasulullah, wadu'tul yakin. Lemahnya keyakinan. Yang itu sebagaimana yang disampaikan Pak Jasmin, jadi catatan. Nah, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Kajian bisa seperti amanatul ummah. Ketika illah di amanatul ummah itu panjenengan wujudkan di pesantren panjenengan, bisa, semua bisa. Makanya saya terangkan, saya jelaskan. Kenapa saya jelaskan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kepada orang lain agar orang lain bisa menyimak, kemudian menirunya, dan agar bisa merasakan kenikmatan yang kamu rasakan. Yang saya ingin demikian. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya memulai di Patet 2026. Itu mohon maaf, tanahnya saya beli, saya mengangsur 2 tahun. Harganya 300 juta. Saya beri uang muka 20, ditawarkan oleh beliaunya. Gimana Pak Yai panjenengan kalau menghendaki ini tanah, kalau orang lain yang membeli 500 juta, tapi kalau kepada Pak Yai 300 juta. Saya pingin dan ini sesuai dengan harapan saya tanah ini. Di sebelahnya banyak tanah angker yang kemudian dijual. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ini harus jadi. Ketika saya nyampe di tempat itu, saya yakin ini milik saya. Tapi bagaimana tidak punya uang? Uang 300 juta dari mana? Dari mana? Tapi ini harus menjadi milik saya. Maka saya tidak nawar. Iya, saya setuju 300 juta. Tapi saya tidak punya uang. Saya hanya punya uang muka 20 juta. Katanya orangnya, tidak apa-apa 20 juta. Setelah saya berikan yang 20 juta, tidak berani saya pakai, baru 20 juta. Sisanya kapan? Saya baru beli mobil, mengangsur mobilnya 2 tahun, diangsur selama 2 tahun kan, kecil 2 tahun. Itu beli 155 juta. Nah, saya berikan kepada panjenengan, bulan yang akan datang, sekarang masih dipakai. Terserah sampai hargai berapa. Akhirnya mobil saya dihargai 130 juta. Tapi BPKB-nya nanti 2 tahun lagi, ini tidak apa-apa. 150 juta, sisanya paling cepat 2 tahun. Tidak ada persiapan dari mana, tidak ada, hanya kalkulasi saja. Kalkulasi bisa. Dari situ
Panjenengan tahu, mungkin Pak Jasmin pernah awal-awal dulu jalannya sulit sekali, kalau malam gelap gulita, banyak monyet itu kalau di bawah cembor banyak monyet. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Berangkat dari yang semacam itu akhirnya bisa berhasil. Sekarang bidang tanah yang saya miliki ada 220 bidang tanah, kurang lebih 100 hektar. Bangunannya nanti kita lihat sendiri Bapak dan Ibu. Tidak pernah saya beri bantuan. Ditawari presiden saya menolak. Ya dengan halus menolak. Bu Khofifah rasional sekali saya kalau diberi bantuan oleh Bu Khofifah. Tidak usah pakai proposal, pakai surat saja saya dapat. Padahal ketika pilgub yang pertama itu lebih banyak saya mengeluarkan uang daripada Bu Khofifahnya sendiri. Ini Bapak dan Ibu. Sampai istri saya cemburu. Tapi ikhlas saja. Sebab dia mengumandangkan tasarruful imam ala ra'yah manutun bil matlab. Kiprah seorang pemimpin untuk rakyatnya harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Karena kalimat itu saya dukung. Saya mendukung presiden apa itu karena saya menganalisa. Kalau tidak saya analisa ya tidak mau mendukung. Itu apa dan ibu sekalian. Saya mendukung Prabowo ini, Indonesia maju adil dan makmur akan terwujud. Kita ini nanti kita sampaikan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tetap, monggo kita bantu dan kita berdaya. Al-hukmu yaduru ma'al-hukm. Illa yang ada di amanat rumah panjenengan laksanakan di sana. Sekolah panjenengan paling maju. Pasti. Ada, dan nanti kita bahas. Siang nanti. Pada hari Ahad siang dibahas di sana, dibongkar total, mau dibawa ke tempat penyenangan semua. Saya, mohon maaf Kiai Ma'arif, istri saya dari karena tidak boleh jajan di luar, 2 miliar 1 bulan. 1 bulan bukan 1 tahun penghasilan. Saya 5 miliar 1 bulan penghasilan. Lalu untuk apa minta bantuan? Panjenengan untuk apa minta bantuan? Kalau minta bantuan, panjenengan majukan proposal ke sana kemari, setelah itu buat laporan pertanggungjawaban dan seterusnya. Setelah itu ada pelantarannya, minta sekian persen dan lain sebagainya, sudah tidak jelas artinya, ya halal haramnya tidak jelas. Bapak dan Ibu sekalian, itu besar sekali kalau diberi bantuan sampai 5 miliar. Betul. Besar sekali. Untuk apa saya setiap bulan dapat 5 miliar? Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini jam 5.35 ini tolong disiapkan nih. Langsung jam 7 sudah mulai khutbul Quran. Pak Randy, wonten nggih Pak Randy. Saya kira demikian, monggo singkat saja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi a'taita. Ya Allah, ya Wahidu, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad. Ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hassil lana jami'a maqasidina. Allahumma yassir lana kulla umurina. Allahumma qdi jami'a hawaijina. Allahumma qdi 'anna duyunana. Allahumma ajib da'awatina. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.